Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allah qala ya Isa inni ba'ithu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum yakrahuna tasabu was-sabru wa la hilma wal ilma kaifa yakunu hadha lahum wa la hilma wa la ilma ya Rabb qala Allah ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita merenung kepada Allah, merenung tentang kehidupan di dunia. Untuk apa kita hidup di dunia, hadirin sekalian? Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita untuk dunia ini. Dunia ini ternyata setelah kita pikirkan, kita renungkan, bukan tempat tinggal kita. Dunia diciptakan sebagai tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah ciptakan dunia bukan untuk kita, tapi kita diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah untuk kehidupan akhiratnya selama-lamanya. Buktinya kita di dunia enggak lama, hadirin sekalian. Jadi kita lihat di depan, belakang, kiri, kanan kita, satu persatu orang-orang pergi meninggalkan dunia ini. Orang-orang terbaik di dunia, para nabi meninggalkan dunia ini. Orang-orang jahat meninggalkan dunia ini. Raja-raja, orang-orang kaya. Saya sendiri, ayah saya minggu lalu hadirin meninggalkan dunia ini. Dan satu hari nanti kita yang duduk di majelis ini tinggal cerita, hadirin sekalian. Kita pun akan meninggalkan dunia ini. Jadi biasa-biasa saja sama dunia ini. Dunia ini, hadirin sekalian, tempat ujian. Kekayaan di dunia bukanlah sebuah kemuliaan, kemiskinan di dunia bukanlah sebuah kehinaan, tapi ujian. Kemenangan bukanlah sebuah kejayaan, kekalahan bukanlah sebuah kehinaan, tidak. Tapi semua ujian, hadirin sekalian. Sakit di dunia ini enggak lama, sebentar saja. Sehat pun enggak lama. Ya, kaya enggak lama, miskin enggak lama, jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati enggak lama. Makanya hadirin sekalian, orang-orang beriman tidak menumpukan hasratnya kepada dunia, tidak menunjukkan hasratnya kepada dunia. Orang-orang beriman faham betul dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Ya. Kalau kita diciptakan untuk dunia, tentu kita akan kekal selama-lamanya di dunia. Tidak. Tapi sementara saja, hadirin sekalian. Nah, maka hadirin sidang jamaah Jumat dirahmati Allah Ta'ala. Fikirkan. Sesaat berfikir untuk perkara ini, hadirin sekalian. Dalam satu hadis diceritakan lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah. Dan orang yang paling hebat dalam pandang Allah, yang paling cerdas siapa? Orang yang paling banyak zikrul maut. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal matinya. Kita enggak pernah tahu, Pak. Mungkin saja hari ini hari terakhir kita. Mungkin saja hari ini hari terakhir kita. Yang namanya kematian tidak mencari orang tua, tidak mencari orang sakit. Tidak ada hubungannya kematian dengan penyakit. Kematian itu berhubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mati satu orang manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Allah Ta'ala sempurnakan seluruh rezekinya. Maka hadirin sekalian, supaya manusia tidak bingung, maka Allah telah hantarkan 124.000 orang anbiya alaihi salatu wassalam. Dihantarkan nabi-nabi untuk menjelaskan maksud Allah hantar kita ke dunia. Apa maksud utama, hadirin mulia? Maksud yang paling utama Allah hantar kita ke dunia adalah untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Allah. Seluruh nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah hantar ke dunia membawa satu kalimah yang sama, yakni kalimah la ilaha illallah. Semua nabi mendatangi kaumnya.
bercerita tentang kibri Allah, tentang kebesaran Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, menceritakan bahwasanya dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi tanpa tiang, yang menciptakan seluruh jagat raya dari yang paling besar sampai yang paling kecil adalah Allah Ta'ala, yang memelihara kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang memberi kita rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW menjelaskan dalam satu hadis, jaddidu imanakum, tingkatkan iman kalian, kata Nabi. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah, banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah, di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja. Inilah ciri-ciri umat Rasulullah SAW. Ciri-ciri umat Nabi, hadirin sekalian, dia menjadikan kerja Nabi menjadi kerja dia. Apa kerja Rasulullah SAW? Siang malam, hadirin mulia, mengajak manusia kepada Allah. Siang malam mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. La ilaha illallah. Itu kerja Nabi, Pak. Datang ke orang-orang kaya, mengingatkan orang kaya, harta yang ada pada tanganmu, di rumahmu, bukan kau yang punya, tapi Allah yang punya. La ilaha illallah. Kau kaya bukan kau karena kau hebat, tapi karena Allah Al-Ghani Al-Mughni, yang maha kaya, yang maha memberikan kekayaan, telah memberimu harta sebagai ujian. Nah, jadi bukan hak milik, Pak. Di dunia ini enggak ada hak milik. Kalau hak milik diberikan dan tak diambil lagi selama-lamanya. Tapi di dunia ternyata setelah diberikan oleh Allah kemudian diambil lagi, titipan. Datang nabi-nabi kepada pedagang, mengingatkan para pedagang bahwasanya memberi kamu rezeki untung adalah Allah. Rezeki bukan datang dari perdaganganmu. La ilaha illallah. Sehingga para pedagang waktu itu, hadirin sekalian, orang-orang kaya, para petani menganggap nabi-nabi gila. Karena hari-hari dia nampak untung datang dari perdagangannya, buah datang dari perkebunannya, tapi nabi-nabi datang menafikan itu semua, mengatakan buah datang dari Allah. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah. Ini kerja nabi-nabi, Pak. Menafikan makhluk. Bukan mengecilkan, Pak. Menafikan bahwasanya makhluk ini tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan syurga dan neraka itu tidak ada, hadirin mulia. Syurga dan neraka itu pun diadakan oleh Allah Ta'ala. Allah yang mengadakan. Allah sudah ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, ateis semua dunia ini, Pak, tidak percaya sama Allah, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Ini kerja nabi-nabi dan ini kerja kita. Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Siang hari nabi-nabi berkeringat untuk dakwah, malam hari mereka menangis-nangis memohon hidayah. Apakah kerja ini sudah kita buat atau belum? Ini diwariskan kepada umat, bukan hanya kepada ulama. Ulama pewaris keilmuan para nabi, maka kita wajib memuliakan ulama, mencintai ulama. Warasatul anbiya. Tapi kerja nabi diwariskan kepada seluruh umatnya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah. Ala basirat, dengan basirah, dengan hujjah yang nyata, Quran dan Sunnah. Ana wa man ittaba'ani. Ini kerjaku dan kerja seluruh pengikutku. Nah, jadi hadirin sekalian, maka kita perlu mendekat. Hari ini Nabi sudah tidak ada. Ya. Yang tertinggal siapa? Pewarisnya para Nabi. Maka kita semua harus mencintai ulama, harus merangkul ulama, bukan memusuhi ulama, bukan memerangi ulama, bukan memfitnah ulama, bukan membenci ulama. Ulama bukan Nabi, Pak. Sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya. Sebaik-baiknya ulama punya kekurangan, tapi jangan ambil tulangnya, ambil dagingnya, buang tulangnya. Hari ini banyak orang-orang jahat, Pak. Tulangnya diambil, orang-orang bodoh, akalnya nggak dipakai, daging dibuang. Hanya gara-gara satu kepahaman yang tidak paham dan tidak cocok dengan ulama, dia hina ulama, dicaci maki ulama. Jangan, wallahi jangan, Pak. Darahnya ulama, dagingnya ulama itu beracun. Nah, maka orang-orang yang suka menghina ulama, memfitnah ulama, menggibah ulama, kalau nggak bertaubat mati biasanya
Nauzubillah, su'ul khatimah. Sudah banyak kejadian hadirin sekalian. Menatap wajah ulama aja pahalanya begitu besar, apalagi mencintai mereka. Karena Nabi yang mengatakan ulama ini pewarisku, warasatul anbiya. Maka hadirin sekalian, mudahkan langkah kaki kita menuju majelis-majelis ilmu. Siapa yang memudahkan langkah kaki dia menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkah kaki dia menuju syurga. Siapa yang belajar satu ayat Al-Quran lebih baik daripada salat sunnah 100 rakaat. Siapa yang belajar ta'lim satu bab daripada Al-Quran lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Tidurnya orang-orang alim lebih dicintai Allah daripada ibadahnya orang-orang jahil. Ya. Jadi hadirin sekalian, mencintai Allah itu ada buktinya. Apa buktinya? Kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Nabi 24 jam. Ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi. Amalkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Banyak sunnah Nabi, Pak. Ya, ujung rambut sampai ujung kaki, bangun tidur sampai tidur lagi. Amalkan semampunya. Kalau tak mampu hidupkan sunnah, jangan hina sunnah. Jangan hina sunnah. Kita orang beriman ini hadirin sekalian, orang Islam wajib mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan kita wajib mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib hukumnya bagi kita mencintai kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanah kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang wali Allah dicaci maki sama satu orang di pasar. Saya dengar dari guru saya. Dia diam, dia tak balas. Kemudian orang-orang bertanya, "Kenapa kau diam, dihina, dicaci maki, difitnah di tengah orang banyak?" Dia bilang, "Orang yang tadi mencaci makiku namanya sama dengan nama kekasihku Muhammad." Dia tak balas. Kenapa? Karena kecintaannya kepada namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyebut nama Rasulullah saja hadirin mulia, kita berselawat, pahalanya begitu besar. Mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghina salah satu dari sahabat Nabi kafir. Orang berani-berani menghina sahabat Nabi kafir. Guru saya katakan, kalau kamu ragu dia kafir, kau pun kafir. Tidak boleh menghina sahabat Nabi, siapapun dia. Ya. Tidak boleh menghina keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun antum enggak cocok, enggak paham, ada kesalahan, kita muliakan mereka. Kenapa? Karena ada darah suci mengalir di tubuh-tubuh mereka. Insyaallah asbab kecintaan itu Allah akan berikan syafaat. Rasulullah akan kumpulkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mencintai anak cucunya. Maka hadirin sekalian, ini peringatan bagi kita semua. Siapa saja yang mendengarkan majelis ini, jangan pernah membenci ulama, jangan pernah memusuhi ulama, apalagi memusuhi para habaib, para syahid, para guru-guru kita. Muliakan. Satu orang ulama sampaikan, hadirin sekalian, muliakanlah seluruh orang-orang beriman, orang-orang Islam seperti kalian memuliakan raja dan ratu. Kenapa? Karena mereka semua adalah calon raja dan ratu di syurga. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, ilmu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Maka kemanapun kita pergi, Pak, tolong, ini arahan hadirin dari guru-guru saya. Kalau kamu pergi ke satu kota, sebelum kamu berkunjung ke tempat siapapun, kau cari ulama di sana, kau minta doa dari mereka. Insya Allah ada keberkahan daripada ilmu kita, keberkahan daripada rezeki kita, keberkahan daripada kehidupan kita. Jadi hadirin sekalian, di khutbah Jumat yang singkat ini, saya ingatkan, cintailah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Melebihi cinta kita kepada anak kita, istri kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Mencintai Allah dan Rasulnya tanpa syarat. Ya. Dan bukti cinta itu hadirin mulia ada. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh cinta kepadaku, dan siapa yang mencintaiku akan bersama-sama denganku di dalam syurga. Apa sunnah Nabi yang paling hebat hadirin mulia? Salat 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Tolong Pak, bukan hari Jumatan yang penuh masjid. Mesti asar nanti juga penuh masjid. Tapi hari ini orang tidak niat pergi sholat asar, dia cuma niat pergi sholat Jumat saja. Kalau kita tanya satu persatu, Jumat depan ke masjid lagi nggak? Semua akan katakan pastilah, kan saya muslim. Tapi kalau kita tanya, asar nanti kamu ke masjid nggak? Dia bilang insya Allah. Insya Allah enggak, ternyata kosong lagi masjid. 5 waktu berjamaah. Bahkan seorang Yahudi mengatakan, hadirin sekalian, sekiranya nanti suatu hari sholat Jumat sama sholat subuh orang-orang Islam sama dengan sholat Jumat, kami akan give up. Dia akan menyerah, mengibarkan bendera putih, menyerah dengan orang Islam, takut. Selama itu belum terjadi, kita tak akan pernah menang melawan mereka. Maka makmurkan masjid-masjid kita, makmurkan masjid-masjid kita.
Jadikan sholat subuh seperti sholat Jumat. Ini misi besar kita hadirin sekalian. Kemudian cintai ulama, hidupkan ta'lim hari-hari di rumah kita, undang malaikat datang ke rumah kita. Kalau malaikat sering berkerumun di rumah kita karena adanya majelis ta'lim, ada Al-Quran dan hadis yang dibacakan di dalam rumah-rumah kita, maka sifat taatnya malaikat akan mengalir ke seluruh, akan menular ke seluruh ahli-ahli rumah kita. Hidupkan ta'lim, zikrullah, basahi lisan dengan zikir, akhlak diperbaiki, jangan sombong, tidak ada alasan sedikit pun untuk kita sombong. Letakkan diri di bawah rumput di bawahnya lagi. Kalau orang hina kita nggak usah balas, nggak usah bela diri, nggak usah bela diri. Orang hina kita katakan masih banyak lagi kesalahan saya yang kamu nggak tahu. Sudahlah, cukup. Kalau itu fitnah, itu lebih ajib lagi transferan pahalanya. Hinaan orang, caci maki orang tidak akan membuat kita hina. Ya, maka terkesanlah ikhlaskan hati hadirin mulia hanya untuk mencari kesenangan Allah. Kita ini beramal hanya untuk Allah, bukan untuk menyenangkan orang, tapi untuk menyenangkan Allah. Bukan untuk menyenangkan mertua, menyenangkan anak istri, teman-teman kita, tapi kita beramal, beribadah, berdakwah hanya untuk mencari kesenangan Allah, supaya Allah sayang sama kita. Apalah artinya seluruh dunia menyanjung kita, menyayangi kita, tapi Allah tidak. Maka tasihun niyah, luruskan niat sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyak istighfar. Dan yang terakhir, saya ingatkan, jangan cinta dunia. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Dunia nggak ada apa-apa. Celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudera yang luas, kata Nabi, dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Hari ini orang berebut tetesan air, mengabaikan samudera yang luas. Nggak ada apa-apa di dunia. Bangkai, kata Nabi, dunia ini sampah. Nabi mengajak para sahabat ke tumpukan sampah. Kalian mau tahu hakikat dunia? Mau ya Rasulullah. Inilah sampah, tempat tumpukan. Inilah dunia. Nothing. Kalau saja harga dunia dalam pandang Allah sama dengan 11 sayap nyamuk, wallahi orang-orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Maka hadirin sekalian, maka marilah kita bertaubat, karena ajal tak menunggu kita bertaubat. Kitalah harus bertaubat, menunggu ajal itu datang. Sekarang kita di atas tanah, ingat, enggak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Jangan sampai kita menyesal masuk ke dalam kubur, ingin balik ke dunia, tak akan mungkin. Sebagaimana seorang bayi tak akan mungkin balik ke rahim ibunya. Miliaran, ratusan miliar mungkin ruh manusia yang menangis menjerit di alam kubur, dalam barzah, ingin balik ke dunia itu sempurnakan iman amal untuk bersedekah, tapi itu tak akan mungkin terlakukan. Maka mumpung sekarang hadirin sekalian masih ada kesempatan berbuat baik, berbuatlah yang baik-baik, bicaralah yang baik-baik, menulislah yang baik-baik, dengarkan yang baik-baik, fikir yang baik-baik, sangka yang baik-baik. Kenapa? Karena kita suatu hari akan tinggalkan dunia, dan kita ingin kebaikan-kebaikan itu tertinggal, sehingga umur kita ditutup oleh Allah, tapi buku catatan amal kita tidak ditutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik hadirin sekalian, di khutbah kedua mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawajuh, yakin Allah lihat, Allah dengar kita, dan Allah akan kabulkan permintaan-permintaan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا رب ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami semua ya Allah yang hadir di majelis Jumat ini ya Allah.
Ya Allah, ya Rahman, dosa kami menggunung tinggi ya Allah. Hanya Engkau yang tahu ya Allah. Tolong ya Allah, ampunkan semua kesalahan kami, baik yang sengaja ataupun tidak ya Allah. Tutup aib-aib kami ya Allah. Tutup aib saudara kami ya Allah. Aib para guru-guru kami ya Allah. Aib umat Islam seluruh dunia ya Allah. Allahumma ajri minan nar, 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 Allahumma ajri minan nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan untuk kami semua untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kami kekhusukan di dalam salat-salat kami ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, bila ada yang sakit di majlis ini, tolong angkat penyakit kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya beri hidayah kepada semua pemimpin-pemimpin kami ya Allah, sehingga mereka mencintai agamamu ya Allah, mencintai para ulamamu ya Allah, mencintai rakyat ini ya Allah, karenamu ya Allah, memikirkan bagaimana nasib kami bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkan ilmu yang bermanfaat di hati kami, ilmu yang membuat kami semakin hari semakin rindu kepadamu ya Allah, semakin cinta kepada Rasulmu ya Allah, mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kami ya Allah. Kami ini lemah, kami bodoh ya Allah. Beri kami kekuatan, beri kami ilmu ya Allah. Muliakan kami ya Allah di dunia sementara dan di akhirat yang selama-lama ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan kami yang sedikit ini ya Allah. Bila ada yang berhutang di majlis ini, lunaskan hutang-hutang kami semua ya Allah. Bila ada ya Allah yang bermasalah rumah tangganya, berikanlah sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Anak-anak kami jadikan anak yang saleh dan salehah, alim alimah, dai dan daiyah ya Allah, hafiz dan hafidzah. Ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah segala yang baik buat kami ya Allah. Lindungi kami dari semua keburukan dunia ya Allah. Muliakan kami ya Allah. Selamatkan kami di kubur, di mahsyar, di syirat ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang kami cintai di surga ya Allah, bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, bersama para sahabat dan sahabiah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.